Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, kali ini kita akan coba membahas tentang fikih Ramadan yang berkaitan dengan masalah rukun puasa. Rujukan kita kali ini adalah kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah halaman 439 dan 440. Insya Allah dengan kita simak kajian berikut, semoga dapat menambah kualitas amal ibadah kita, khususnya ibadah puasa Ramadan yang sedang kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus saumi isnani. Rukun puasa itu ada dua. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama adalah an-niyatu, yaitu berniat. Sawaun akana fardon am naflan. Sama ada puasa yang dilakukan adalah puasa fardu ataupun puasa sunnat. Jadi niat itu mesti, baik puasanya puasa wajib maupun puasanya puasa sunnat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Wa tajibun niyatu likulli yaumin. Dan wajib berniat itu setiap hari. Pemirsa, di dalam fikih Syafi'i bahwa berniat untuk puasa itu hukumnya wajib setiap hari. Namun bedanya nanti antara puasa fardu dengan puasa sunnat. Kalau puasa fardu wajib meniatkan itu di malam hari. Kapan waktunya? Dimulai sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Disitulah kita wajib berniat. Baik setelah berbuka langsung kita pasang niat, atau setelah sholat tarawih dan witirnya, atau menjelang subuh di saat makan sahur. Silakan, yang penting waktunya mulai dari maghrib sampai dengan terbit fajar atau masuk waktu subuh. Nah, wajib meniatkan puasa Ramadan khususnya setiap malam. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, malam yubayyitis siyama qablal fajri fala siyamalah. Bagi siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Maka berdasarkan hadis ini, bahwa wajib berniat puasa itu setiap malam. Namun, dalam fikih Syafi'i juga, disunnatkan di awal Ramadan meniatkan untuk 1 bulan penuh. Dalam hal ini kita bertaklid kepada mazhab Imam Maliki. Nah, apa kelebihan, keuntungan kalau kita berniat di malam pertama untuk meniatkan puasa 1 bulan penuh? Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarrah Lisaliki Thoriqil Akhirah, di situ ada keterangan keuntungan bagi kita yang berniat di samping niat untuk esok hari. Yang kedua, kita niatkan juga puasa untuk 1 bulan penuh. Faedahnya ada 2. Pertama, andai di malam tertentu kita lupa untuk meniatkan puasa Ramadan contohnya, maka puasa kita esok harinya tetap dianggap sah. Karena sudah ada diniatkan di awal Ramadan untuk berpuasa 1 bulan. Inilah solusi andai terjadi kelupaan. Kemudian faedah yang kedua adalah dengan kita meniatkan puasa 1 bulan penuh di awal Ramadan kemarin, faedahnya adalah jika dengan takdir Allah ternyata kita meninggal dunia
di 10 Ramadan, di seminggu Ramadan, atau di pertengahan Ramadan, maka insya Allah Allah akan tetap sempurnakan pahala puasa kita seperti berpuasa selama 1 bulan penuh. Iktibaron liniyati, karena memandang kepada niatnya. Itulah hikmah kita disunatkan di awal Ramadan kemarin untuk meniatkan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Di samping setiap malam kita juga wajib berniat puasa. Kemudian bedanya pula dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat dia tidak mesti malam meniatkan puasanya. Boleh pagi asal qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Umpama ini hari Senin, jam 10 pagi. Kita baru ingat kalau ini hari Senin umpama. Lalu kita niatkan puasa Senin ketika jam 10 itu. Bolehkah? Maka jawabannya boleh. Selagi kita belum ada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa. Inilah beda antara puasa wajib dengan puasa sunat. Kalau puasa wajib mesti malam berniat dengan batas sebelum terbit fajar. Sedangkan puasa sunat boleh meniatkan puasanya hingga pagi asal belum tergelincir matahari. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah yang pertama, rukun daripada ibadah puasa, yaitu berniat. Niat dalam arti kita lintaskan di dalam kolbu kita bahwa aku berniat puasa esok hari di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan melapaskan niat? Nah, di sini disebutkan hukum melapaskan niat adalah sunat. Mana dalil atau adakah dalil kalau Nabi pernah melapaskan niat ketika berpuasa? Jawabannya ada. Satu ketika Nabi pulang dari masjid selesai sholat subuh, Nabi punya kebiasaan ketika subuh Nabi di masjid, pulangnya Nabi selesai duha. Ketika pulang dari masjid selesai duha, Nabi menuju ke rumah Aisyah. Dan di situ Nabi bertanya, hal indakum syai'? Apakah kamu punya sesuatu? Kata Aisyah, tidak ada. Lalu qala, Nabi berkata, inni shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Nah, di sini Nabi melapaskan niat Nabi untuk melaksanakan puasa sunat ketika itu. Maka inilah kemudian menjadi dalil bahwa melapaskan niat puasa itu hukumnya sunat. Nah, apa contoh lapas niat puasa yang bagus untuk kita amalkan? Di kitab kita ini ada contohnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana lihazi sanati lillahi ta'ala. Atau boleh juga nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di mana bedanya? Yang pertama, Ramadona, barisnya. Kemudian, lapas yang kedua, Ramadoni. Boleh dua-duanya diamalkan. Dan dua-duanya benar menurut uslub bahasa Arab. Asal, kalau kita membaris fathahkan Ramadona, dia mesti ada tambahan lihadhihi sanati lillahi ta'ala. Bila tidak ada linya, langsung hadhihi sanati, maka kalimat Ramadona yang tepat kita baris kasrohkan. An adai fardi syahri ramadoni hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mengapa kok menjadi Ramadoni? Karena Ramadoni di samping dia menjadi mudhofun ilaih dari kalimat sahri sebelumnya, namun dia juga dimudhofkan kepada kalimat hazihi yang sesudahnya. Maka menjadi kasrohlah tandanya. Nah, ini mengenai lafaz niat. Dan ini sangat bagus dibaca. Tujuannya untuk apa? Mustahdiron biqalbihi, untuk menghadirkan ya niat itu di hatinya. Nah, supaya mudah mengingatkan hati agar berniat.
maka disunatkan kita untuk melapaskannya. Ini yang pertama hadirin pemirsa rahimakumullah tentang rukun puasa, yaitu wajib berniat. Kemudian rukun yang kedua, ar-ruknus tsani, rukun yang kedua adalah tarku mufattirin, meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Zakiron muhtaron ghairo jahilin ma'zurin. Zakiron dalam keadaan ingat. Muhtaron dalam keadaan pilihan. Ghairo jahil, bukan karena jahil, ma'zur, yang diuzurkan. Fala yabtulu saumuhu iza aftara nasian au mukrohan. Maka tidak batal puasanya apabila dia berbuka nasian dalam keadaan lupa. Sesuai dengan hadis Nabi, man akala nasian. Siapa yang makan karena lupa, maka puasanya tetap sah dan boleh diteruskan. Di hadis yang lain, siapa yang makan, minum ketika berpuasa dalam keadaan lupa, maka Allah sedang atau telah memberikan makan dan minum kepadanya. Maka terimalah dan ucapkan alhamdulillah jika memang benar-benar karena lupa. Au mukrohan, atau dalam kondisi dipaksa. Syarat bahwa dikatakan dia dipaksa sehingga menjadikan puasanya tidak batal andai dia makan, apabila memang ada sesuatu yang dapat mencederai dirinya, membahayakan dirinya, atau sesuatu yang bisa melukai anggota tubuhnya, seperti diancam dengan pisau atau pedang atau pistol. Dia harus makan, kalau tidak akan ditembak. Nah, ketika itu betul-betul terpaksa, betul-betul dipaksa. Nah, kondisi seperti itu tidak membatalkan puasa. Aukana jahilan, atau dia dalam kondisi jahil. Ma'zuron bijahlihi, yang memang betul-betul uzur kejahilannya itu. Karena tidak tahu bahwa makan itu ternyata membatalkan puasa. Namun, kapan seseorang dikatakan jahil, yang jahilnya itu uzur dan dimaafkan. Ketidaktahuannya itu betul-betul dimaafkan oleh agama. Syaratnya ada dua. Al-jahilul ma'zuru, jahil yang ma'zur itu huwa wahidun min isnaini, satu daripada dua. Pertama, man nasa'a ba'idan anil ulama, siapa yang tumbuh hidupnya besar jauh daripada ulama. Umpama tinggalnya di pelosok negeri, tidak ada ulama di sana, tidak ada aset kegiatan keagamaan di sana, media pun sulit, sehingga untuk mengenal agama dengan baik dia susah. Ilmu tentang puasa nggak ngerti, sehingga nggak tahu dia. Ternyata umpama muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Sama dia dimaafkan. Atau contoh-contoh yang lain. Jika memang dia betul-betul kehidupannya jauh daripada ulama dan tidak bisa bertanya kepada para ulama, aset-aset keilmuan tidak bisa dia dapatkan. Syarat pertama baru dikatakan uzur, ketidaktahuannya itu dimaafkan. Baru yang kedua, wa mangkana qariba ahdin bil Islam, siapa yang masanya masih dekat dengan Islam. Artinya apa? Mu'allaf. Dia baru masuk Islam. Seminggu sebelum Ramadan ada yang menjadi mu'allaf, lalu kemudian dia pun berpuasa. Dalam puasanya itu memang benar tidak tahu jika minum sedikit ternyata bisa membatalkan puasa. Lalu dia minum, maka perbuatan dia itu dimaafkan. Jika memang dia betul-betul jahil, tidak tahu, dan tidak tahunya itu memang uzur, dimaafkan oleh Islam. Seperti satu yang pertama tadi, jauh daripada ulama, tempatnya terpelosok umpama, atau tinggal di tengah hutan. Baru yang kedua, orang yang masa keislamannya masih dekat, dikarenakan baru memeluk agama Islam. Jika dia melakukan kesalahan karena tidak tahunya, maka kesalahannya itu tidak dihukumi secara agama. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, rukun puasa yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, ya, apa saja mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari.
Nah, kemudian perlu juga kita sampaikan bahwa wajib imsak, menahan diri dari makan dan minum ketika berpuasa sejak terbit fajar. Kapan itu terbit fajar? Sejak masuknya waktu subuh. Jadi dari situ kita sebenarnya dilarang makan dan minum. Selagi belum azan, maka kita masih boleh makan dan minum. Hanya saja dalam fikih Syafi'i, kita disunatkan sekitar 10 atau 15 menit sebelum azan subuh sudah mulai melakukan imsak. Bukan di situ wajib tidak makan, tidak minum. Maksudnya disunatkan. Kalau dalam kitab kita ini Takrirat, sekitar 15 menit sebelum azan subuh, kita sudah disunatkan untuk melakukan imsak. Meninggalkan makan dan minum. Adakah dalil bahwa Nabi melakukan imsak? Ada. Bahwa Nabi setiap puasa Ramadan, selesai makan sahur, Nabi selalu membaca ayat Quran sekitar 50 ayat. Selesai sahur, Nabi baca Quran sekitar 50 ayat. Setelah itu, baru Nabi suruh kepada sahabat untuk melaksanakan azan subuh. Besok begitu lagi. Setelah makan sahur, Nabi baca Quran sekitar 50 ayat. Nah, setelah 50 ayat selesai, lalu Nabi suruh sahabat untuk azan. Nah, oleh para ulama, 50 ayat dibaca, ini kurang lebih memakan waktu 10 atau 15 menit. Sejak Nabi makan sahur, sampai Nabi mulai baca Quran hingga azan subuh, Nabi nggak pernah makan lagi. Nabi sudah meninggalkan makan dan minum. Setelah Nabi makan sahur menuju subuh, sekira 50 ayat atau sama dengan 15 atau 10 menit. Nah, inilah yang menjadi dalil kemudian adanya waktu imsak. Terutama dalam fikih Syafi'i. Nah, kalau menurut jadwal yang ada di negara kita tersebar kemana-mana, itu batasnya jaraknya saya melihat 10 menit sebelum subuh. Dan ini sudah bagus. Nah, bukan berarti memang dari situ kita wajib puasa, tidak. Cuman sejak imsak kita sudah mulai meninggalkan dalam rangka untuk berjaga-jaga, ihtiyat. Nah, supaya jangan sampai ketika terbit fajar, ternyata kita masih makan. Lalu bagaimana jika ada orang sedang makan, baru separuh nasi dimakan, kemudian imsak pun berbunyi? Maka jawabannya teruskan makannya, tidak mengapa. Kemudian minum, silahkan. Karena memang bukan di situ waktu mulai berpuasa. Jika terjadi dalam kondisi demikian, maka teruskan makan dan minumnya. Nah, kemudian yang jadi persoalan, bagaimana pula jika kita sedang makan? Ternyata kumandang azan subuh terdengar. Maka menurut Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i, yang punya kitab Majmu' Syarah Muhadzab dan sebagainya, wajib memuntahkan makanan yang sedang ada di dalam mulut kita. Bila kita sedang makan, lalu terdengar suara azan. Bila kita teruskan menelannya, maka batallah puasa kita dan wajib kita qadha setelah Ramadan nanti. Ini saja hadirin pemirsa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah ilmu kita, terutama ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.